Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Dimana di part sebelumnya itu Zovan telah mengalahkan tetua Yun lalu bertemu dengan Black Supreme. Dan dari situ, Black Supreme kemudian melarang Zovan untuk mengikuti pertandingan berikutnya. Atau bisa kita sebut dengan di-ban. Tapi Black Supreme tidak bisa mengatakan itu di depan umum karena itu bisa merusak aturan dari turnamen naga ganda. Jadi dia meminta Zovan secara pribadi. Akhirnya Zovan pun menuruti permintaan dari Black Supreme karena dia juga akan mendapatkan keuntungan dengan jaminan bahwa Zovan tidak akan menjadi target balas dendam dari sekte pengendali binatang. Dan part 117 ini adalah putaran kedua yang ada di traktir ya. Semoga tidak ada yang cheating video apalagi re-upload gitu ya. Kalau kalian benar-benar support Mimin pasti tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Aneh sih percaya dengan kalian. Dan Aneh yakin rekan-rekan yang datang ke tempat ini semuanya itu dewasa dan memang mau support Mimin. Terima kasih untuk semuanya. Kalian luar biasa, bener-bener Aneh akui kalian luar biasa. Dan sekarang mari kita lanjut ke part 117. Part kali ini Aneh ambil dari bab 645 sampai dengan 649. 3 hari kemudian, setelah Zovan memberikan pukulan pada turnamen di sekte bawah, akhirnya turnamen sekte bawah akan dilanjutkan. Tapi pertandingan kali ini bukan lagi tentang 3 sekte bawah, melainkan 2 sekte bawah. Karena semua perwakilan dari sekte pengendali binatang telah dimusnahkan. Meski begitu, perwakilan dari masing-masing kerajaan kini justru tampak semakin antusias dan bersemangat. Itu memang wajar. Lagi pula kekuatan Zovan itu memang menarik perhatian dari semua orang. Dan kini mereka berbondong-bondong datang untuk melihatnya. Di samping untuk melihat Zovan, masih ada juga orang-orang dari sekte Moche yang kini kekuatannya telah berada di ranah yang berbeda. Semua ini sudah cukup untuk menjadi alasan bagi orang-orang datang dan menonton pertandingan ini. Lihat, para tuan dari sekte jiwa iblis juga datang ke sini, teriak seorang penonton. Di sana terlihat Han Yufeng tampak memimpin banyak orang di belakangnya. Mereka terdiri dari para peserta sampai dengan para tetua, serta 2 saudara laki-lakinya. Mereka datang karena ini adalah kesempatan untuk melihat lagi kemampuan dari sekte Moche guna menyiapkan langkah mereka ke depannya. Namun sebelum Han Yufeng menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinganya. Dan setelah itu sekelompok orang kini tampak berjalan ke arahnya. Saat mendengar suara itu, wajah Han Yufeng kini menjadi tidak enak untuk dipandang. Seorang penonton lain kemudian berseru, "Lihat, itu mereka, peringkat teratas dari 3 sekte tengah, sekte Dewa Pedang." Mata Han Yufeng menyipit dan dia bergumam, "Wen Tao?" Ya, anak itu adalah Wen Tao. Seorang anak laki-laki yang ramah dan suka tersenyum. Auranya sungguh lembut dan membuat orang merasa nyaman ada di dekatnya. Tapi, jika orang-orang yang telah mengenalnya, mereka bisa tahu bahwa selalu ada pedang tajam di sudut mata anak ini. Han Ersao tampak mengerutkan keningnya dan dia berkata, "Diakah yang dikenal sebagai sang pedang kelembutan Wen Tao? Tunggu. Bukankah dia terlihat seperti ahli di tahap 4 ranah virtual biasa? Bahkan, dia sepertinya tidak bisa dibandingkan dengan 3 murid jenius lainnya." Itu memang dia. Dia adalah seorang jenius di generasi ini. Keberadaannya saja sudah cukup untuk menekan kita, kata Han Yufeng dengan niat membunuh yang keluar dari sekeliling tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada Zovan di tempat ini, maka Han Yufeng pasti hanya akan tertuju pada Wen Tao.
Tapi Wen Tao seolah mengabaikan niat permusuhan dari Han Yufeng dan dia kemudian berlari lalu memberi salam. Han, aku sudah lama tidak melihatmu. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan besar belakangan ini. Bahkan kamu sudah berada di tahap 2 ranah virtual. Wah, selamat. Kau sendiri berada di tahap 4 ranah virtual, dan kau memujiku seperti itu. Apa kau sebenarnya berniat untuk mengejekku? Kata Han Yufeng dengan ekspresi kesal. Wen Tao melambaikan tangannya dan kemudian dia sambil tersenyum berkata, "Kamu salah paham, aku tulus mengucapkan selamat untukmu." Hei, ngomong-ngomong, aku dengar kalau kamu melihat pertandingan dari 3 sekte bawah 3 hari lalu. Jadi, apa anak ini memang benar-benar seperti yang dirumorkan? Apakah dia akan sungguh mengancam posisi kita? Lebih baik kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Lalu kamu bisa menilainya, apakah kamu bisa mengalahkannya atau tidak, kata Han Yufeng. Mendengar itu Wen Tao agak kesal dan berkata, "Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu tidak mau memberi informasi padaku? Kamu benar-benar pelit." Tapi untungnya aku sudah punya sumber yang bisa dipercaya. Wen Tao kemudian menarik seorang pemuda dan sambil tersenyum dia berkata, "Saudaraku, katakan pada orang ini, apa hubunganmu dengan orang itu?" "Saya adalah Xie Tiansang dari Tianyu. Saya pernah bertarung di samping Zovan, jadi saya tahu kemampuannya," kata Xie Tiansang yang rupanya sekarang bergabung dengan Sekte Dewa Pedang. Bagi yang lupa, Xie Tiansang itu adalah si jenius pertama dari Mansion Jianhou. Tapi karena sekarang semua pilar telah bergabung dengan keluarga Luo, jadi dia memilih untuk keluar dari sana. Jika Zovan mengetahui kalau si maniak bertarung ini ada di sana sekarang, mungkin Zovan akan sangat terkejut. Sekarang Wen Tao tertawa dan kemudian membusungkan dadanya. "Lihat, aku sekarang memiliki banyak informasi di sini. Apa kamu tidak mau menukarnya?" Han Yufeng kini tampak ragu-ragu. Dia seperti ingin mengabaikan saja si Wen Tao itu. Lalu tiba-tiba sebuah teriakan kembali terdengar dari sisi penonton. "Lihat, itu Sekte Tianxing. Mereka juga ada di sini." Bukankah Sekte Tianxing adalah kepala dari 3 sekte pelindung Tianyu? Sepertinya mereka lebih mengenal Sekte Moche. Jadi, ayo pergi dan mencari informasi pada mereka, kata Wen Tao. Lalu Wen Tao kemudian berlari ke arah Sekte Tianxing. Tapi sebelum dia pergi jauh, dia berbalik dan berkata, Han, maafkan aku harus pergi dulu. Kita ngobrol lagi nanti." Kini Han Yufeng bisa melihat Wen Tao yang sudah pergi menjauh, tapi wajahnya sungguh terlihat suram kali ini. Sedangkan Han Ersao kini tampak merasa heran dan kembali bertanya, "Kakak, apa benar dia adalah Wen Tao si jenius pertama dari 3 sekte tengah? Entah kenapa aku tidak melihat sesuatu yang istimewa darinya." "Kamu hanya tidak mengetahuinya. Wen Tao adalah ahli yang dikenal sebagai pedang kelembutan. Dia tajam seperti jarum dan sekali dia bergerak, musuhnya hanya akan terlihat seperti kapas. Dia memang terlihat lembut, tapi sekali dia bergerak dia akan mengamuk seperti badai. Dia sungguh lembut dan kuat di saat yang bersamaan. Dan dia adalah orang yang paling mengerikan karena bisa menggabungkan kedua tekniknya dengan baik," kata Han Yufeng. Mendengar itu Han Ersao menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk perlahan. "Ayo pergi, kita juga harus mencari tempat yang nyaman untuk melihat pertandingan ini. Lagi pula, keberadaan anak itu sungguh sudah menjadi momok untuk 3 sekte menengah. Ini adalah ancaman yang nyata bagi kita," kata Han Yufeng. Di sisi lain, kini Yanmo tiba-tiba keluar dari pintu masuk
dan terlihat membawa rombongan murid serta para tetua dari sekte Moyan. Ketika para penonton melihat mereka semuanya menyingkir dan memberi mereka jalan, tidak ada yang berani memprovokasi Yanmo ataupun rombongannya. Hei Yume, sebelumnya kamu melihat pertandingan anak yang ramai dibicarakan ini. Apakah dia memang sekuat yang dirumorkan itu? Kata salah seorang murid di sana. Ya, dia sungguh mengerikan. Karena itu juga hari ini banyak yang datang untuk melihat kemampuannya. Lalu bagaimana jika kekuatannya dibandingkan dengan kekuatan saudara Yanmo? Itu... Yume agak kesulitan untuk menjawabnya. Perlahan dia menatap Yanmo dengan keraguan-raguan di matanya. Setelah itu Yanmo kemudian terbatuk ringan seolah memberikan tanda pada Yume. Melihat hal itu, Yume segera berkata, saudara Yanmo, aku sudah lama tidak melihat kemampuanmu. Apa kamu sudah meningkatkannya lagi belakangan ini? Sebelum Yanmo menjawab, tiba-tiba ada orang yang berteriak, Hei, lihat, itu adalah Wu Qingqiu dari sekte Taiking. Semua mata langsung tertuju pada sekte Taiking dan juga Wu Qingqiu. Perlahan orang-orang dari sekte Taiking mendekati rombongan Yanmo. Yanmo mengepalkan tangannya dan berkata, Aku tidak menyangka bahwa jenius pertama di benua ini akan datang untuk melihat pertandingan sekte bawah. Apa kamu juga merasa khawatir tentang dia? Atau kamu justru takut kalau kursimu sebentar lagi akan dirampok oleh anak itu? Saudara Yanmo, ucapanmu memang tidak salah. Tapi tidak 100% benar. Aku datang kemari karena aku tertarik dengan anak itu. Tapi bukan karena aku ingin mempertahankan gelarku. Bahkan jika kamu memang mau mengambil gelarku pun, aku tidak peduli. Ambil saja jika kau mau, kata Wu Qingqiu. Jika aku ingin mengambil gelarmu, maka aku harus mengalahkanmu terlebih dahulu. Dan kamu mengatakan seperti itu? Apa kamu benar-benar sedang mengejekku? Kata Yanmo. Wu Qingqiu menghela nafas panjang lalu dia menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Gelar yang kupegang hari ini bisa saja berubah besok. Lagi pula, ada banyak orang yang menginginkan gelarku saat ini. Dan tidak mudah untuk mempertahankan gelar ini untuk selamanya. Saat Wu Qingqiu mengatakan itu, dia tampak agak suram sambil melihat pria berjubah abu-abu yang ada di sampingnya. Melihat gerak-gerik dari Wu Qingqiu, Yanmo tiba-tiba merasa jantungnya berdegup dengan kencang. Dan saat dia melihat pria di dekat Wu Qingqiu itu, dia bisa merasakan aura intimidasi yang sangat kuat. Yanmo tidak tahu siapa pemuda ini, tapi dia tahu bahwa instingnya tidak pernah salah. Pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Yanmo. Lalu pemuda itu mengepalkan tinjunya dan berkata, Dari semua sekte menengah dan bawah, hanya Zofan satu-satunya orang yang layak untuk diperhatikan. Sedangkan yang lainnya sungguh tidak ada artinya. Mendengar ucapan itu, tubuh Yanmo seperti tersentak. Dia sungguh sangat terkejut sampai tidak bisa mengatakan apapun. Seolah dominasi pemuda berjubah abu-abu ini sangatlah mutlak dan tidak bisa dilawan. Untuk pertama kalinya, Yanmo bisa merasakan rasa takut dari seseorang yang usianya sepantaran, atau malah di bawahnya. Dia bahkan tidak tahu apa penyebab semua itu. Kini semua itu membuat Yanmo menjadi semakin penasaran dengan identitas dari pria berjubah abu-abu ini. Surga dan bumi ada di jalan kebenaran. Sekte Tiandi telah tiba. Sebuah suara memecahkan perhatian semua orang. Lalu setelah itu, para murid datang dengan jubah berwarna kuning. Di sana kemudian ada seorang pria berbadan kekar, lalu kemudian dia berseru, Kalian para kultivator di jalan iblis, bersiaplah. Aku Zhao Desu akan melenyapkan kalian semua.
Dari kejauhan, pipi Wu Qingqiu seperti berkedut ketika melihat rombongan pria berjubah kuning ini. Dia perlahan menghela nafas panjang dan berkata, "Sekte Tiandi selalu saja seperti ini. Aku yakin mereka datang kali ini karena ingin mencoba mengintimidasi Sekte Moche. Menekan mereka bahkan sebelum mereka mulai merangkak naik." Yanmo kemudian berkata, "Mereka selalu menyebut diri mereka sebagai pembasmi kultivator jalan iblis. Tapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh Sekte Moyanku. Kualifikasi mereka sama sekali diragukan. Tapi kenapa mereka sampai berani mengatakan semua itu? Sekte Tiandi benar-benar hanyalah alat provokasi yang digunakan oleh Zhao Desu untuk memulai perang." Mendengar itu, Wu Qingqiu sedikit mengangguk dan dia kemudian berkata, "Orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran seringkali berpikiran sempit dan menganggap dirinya yang paling benar. Tapi mereka bahkan lupa jika Black Supreme adalah seorang kultivator di jalan iblis. Jika memang mereka ingin menyingkirkan semua kultivator jalan iblis, memangnya mereka mampu menyingkirkan Black Supreme?" Tiba-tiba sebuah cahaya melintas dan juri akhirnya memasuki arena. Dengan suara yang lantang dia kemudian berteriak, "Kedua Supreme telah memasuki platform utama." Lalu tiba-tiba di platform utama muncul dua sosok dari ketiadaan. Semua orang melihat ini dan segera menundukkan kepala. White Supreme kemudian melambaikan tangannya dan dia berkata, "Kalian semua terlalu formal. Jadi, apakah kedua sekte sudah ada di tempat ini?" Setelah mendengar itu, sang juri kemudian berteriak, "Murid dari Sekte Moche dan Sekte Suantian silakan memasuki arena." Segera setelah itu, semua orang segera melihat ke bawah untuk melihat para bintang hari ini. Dan setelah itu, kedua belah pihak memasuki arena serempak dan maju ke tengah arena. Tapi, Zovan tiba-tiba berbelok dan menuju ke tempat duduk dari Sekte Moche. Ini bukanlah sesuatu yang wajar, lantaran seharusnya dia itu berjalan ke tengah lapangan dan memberi salam pada tim lawan. Lalu setelah duduk, Zovan kemudian menjentikkan jarinya. Lalu api menyala dan terdapat tulisan di tengah arena. Di hutan harimau telah berkumpul, 9 gerbang pun telah terbuka. Terlihat ada 1000 cangkir di dalam jamuan dan hanya satu yang akan berbagi kesenangannya denganku. Semua orang yang hadir menyipitkan mata mereka ketika melihat tulisan dari Zovan. Lalu kemudian mereka semua menjadi marah. Zhao Desu segera berteriak, "Iblis bau, beraninya kau menulis kata-kata yang begitu sombong di depanku. Tunggu saja, aku dan Sekte Tiandi pasti akan mengambil nyawamu." Sekte lainnya yang sebelumnya sangat kesal pada Zhao Desu, kini justru mendukungnya. Semua itu karena rasa marah mereka pada Zovan. Dan di sisi lain, Wu Qingqiu kini tertawa terbahak-bahak. Jadi anak itu tidak mau bertarung sekarang. Tapi saat dia menuliskan kata-kata ini, itu artinya dia telah menantang perang pada 9 sekte yang ada. Pria berjubah abu-abu di samping Wu Qingqiu kemudian berkata, "Senior, apa maksud anak itu?" Lalu Wu Qingqiu kemudian menjawab, "Yelin, anak itu mengatakan kalau dia adalah bos terakhir, dan jika kita ingin melawannya, maka kita harus mengalahkan para binatang lain dan meminum cawan terakhir. Dia ingin mengatakan pada semua orang untuk menunjukkan kelayakan mereka sebelum bermain bersamanya." Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Qingqiu, pria berjubah abu-abu, atau yang nama aslinya adalah Yelin, seperti bergumam. Jadi dia mengatakan, "Kalian para jenius tidak ada yang layak untuk melawanku, dan bertarunglah. Siapa yang berdiri terakhir akan bersenang-senang denganku." "Itu benar-benar kata yang bagus," kata Yelin sambil memuji. Mendengar itu Wu Qingqiu mengangguk dan sambil tersenyum dia berkata, "Benar, siapa yang bisa berdiri terakhir akan bersenang-senang denganku adalah nada yang sangat bagus."
Junior, sepertinya dia berencana untuk tidak bermain sampai ada orang yang layak untuk menantangnya. Tentu, jika ingin melawannya, maka kamu harus menyingkirkan pemegang cawan lainnya. Tapi sekarang, semua orang mengangkat cawannya dan ingin melawan anak itu, jadi mungkin itu akan terasa sulit. Sekarang semua orang, bahkan Wen Tao yang biasanya terlihat lugu, kini menatap Zuofan dengan tatapan permusuhan. Tapi, Yan Mo yang pernah melawan Zuofan sebelumnya, dia tahu kekuatan dari Zuofan dan dia berkata, "Apa kamu pikir mereka semua layak? Memancing monster itu keluar adalah jalan yang mudah, tapi mengalahkannya itu adalah sesuatu yang berbeda. Bahkan jika itu kamu, aku tahu kamu akan mengalami kesulitan," kata Yan Mo sambil menatap Wu Qingqiu. Mendengar ini, Wu Qingqiu menatap Zuofan dalam-dalam dan perlahan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Perlahan, Wu Qingqiu mengendalikan emosinya dan dia berkata, "Aku tidak peduli apakah aku bisa melawannya atau tidak, tapi setidaknya aku tahu bahwa ada orang yang akan sangat menantikan pertarungannya dengan anak itu." Wu Qingqiu kemudian menepuk bahu Yelin dan senyuman misterius muncul dari mulutnya. Sedangkan Yelin kini menatap tajam ke arah Zuofan dan kilatan cahaya melintas di matanya. Tiba-tiba Zuofan merasakan jantungnya berdebar dan dia segera menoleh ke arah Yelin. Mata mereka kini saling bertemu dan api biru milik Zuofan seperti melintas dari kedua bola matanya. Zuofan tahu bahwa Yelin adalah musuh yang membuatnya merasakan sensasi berdebar sejak pertama kali datang ke Sekte Shuanglong. Akhirnya, kedua musuh ini saling bertemu dan niat membunuh mereka sudah seperti dua buah kubu pasukan yang siap berperang. "Aku menunggumu di 3 peringkat atas." Yelin mengucapkan kalimat itu tanpa mengeluarkan suara, jadi hanya bibirnya saja yang bergerak. Tapi karena Zuofan menatapnya secara langsung, jadi Zuofan bisa mengetahui apa yang ingin dikatakan oleh Yelin, meskipun dia tidak mendengarnya. Perlahan mata Zuofan menajam dan dia pun sedikit mengangguk. Melihat kejadian ini, Yan Mo merasa kalau kedua belah pihak saat ini sedang bermusuhan. Ini adalah perasaan yang biasanya muncul dari kedua belah pihak yang saling mengakui kekuatan mereka satu sama lain. Mengetahui hal itu, hati Yan Mo seketika terasa semakin berat. Dia ingat bahwa Zuofan saja tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan dirinya. Tapi, kini Zuofan justru mengakui kemampuan dari Yelin. Perlahan Yan Mo bergumam, "Sial, bagaimana bisa monster lain muncul tanpa aku sadari?" Dan kita akan berpindah. Di sisi lain, kini kedua Supreme diam-diam tersenyum. Lalu Black Supreme berkata, "Anak ini benar-benar arogan. Kita hanya mengatakan kalau dia tidak perlu ikut bertanding, tapi dia maju dan menyinggung 8 sekte lainnya dengan sikapnya itu." White Supreme kemudian mengangguk dan berkata, "Tapi dengan kearoganannya ini, itu akan membuat situasi kita menjadi semakin nyaman. Lagi pula, semua orang akan menjadi semakin penasaran dengan kekuatan Zuofan yang sesungguhnya. Dia melakukan perannya dengan sangat baik." "Alis putih, anak ini sudah memenuhi syarat untuk masuk ke kuil naga ganda kita," kata Black Supreme. White Supreme kemudian tersenyum dan dia berkata, "Ya, aku sudah menulis namanya sejak lama." Seperti yang dikatakan oleh White Supreme, Zuofan adalah orang pertama yang memenuhi syarat untuk berlatih di kuil naga ganda. Itu sungguh mengejutkan. Dia langsung masuk ke nominasi hanya setelah dia melakukan debut pertamanya. Tapi, ini masih sebuah rahasia dan tidak ada yang mengetahuinya. "Oke, semuanya ambil undian," teriak White Supreme. Segera para tetua memberikan kotak berisi nomor undian pada semua peserta. Lalu, tetua yang menjadi juri pun berkata, "Sekte Moche, apa kalian hanya akan bertanding dengan 9 orang?" Tentu saja,
9 orang saja sudah cukup untuk berurusan dengan mereka, kata Yangsa sambil menyeringai. Kata-katanya jelas membuat orang-orang dari sekte Suantian naik pitam. Yangsa bisa searogan ini di luar, padahal sebenarnya di dalam hatinya dia itu sebelumnya terkejut. Sebelumnya saat Zofan kembali dari menyelamatkan Yongning dan Suang-er, Zofan mengatakan kalau dia tidak akan ikut bertanding karena tidak ada ahli yang memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Karena itu Zofan mengatakan kalau dia hanya akan duduk di bangku cadangan. Yangsa tidak tahu apa yang Zofan pikirkan, tapi dia tidak bisa membantahnya. Zofan sudah memutuskan, maka dia tidak bisa membujuknya. Karena itu, sekarang Yangsa hanya bisa menutupi keraguan-raguannya dengan kesombongannya. Juri pertandingan ini kemudian berkata lagi, tapi jika dia tidak ikut bertanding, maka dia akan dianggap abstain. Maka Sekte Moche akan mendapatkan minus 2 poin karenanya. Apa kalian yakin? Sekarang, sekte kalian dan sekte Suantian sama-sama memiliki 20 poin. Karena sebelumnya sekte pengendali binatang telah dianggap kalah WO. Maka pertandingan ini akan menjadi penentu di antara kalian. Tidak masalah, itu adalah masalah sepele. Lagi pula sejak awal mereka tidak memenuhi syarat untuk melawan kami. Jadi memberi mereka keuntungan 2 poin itu adalah masalah yang sepele. Bagaimanapun, jika kami mengalahkan mereka semua, maka kami masih bisa mendapatkan plus 18 poin. Dan setelah dikurangi 2 poin, kami masih memiliki 16 poin. Itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa terpuruk, kata Yangsa dengan penuh rasa percaya diri. Mendengar semua itu, di sisi lain para tetua dan murid dari sekte Suantian merasa geram. Bahkan tetua Yun ingin melompat dan menampar wajah Yangsa, tapi dia tidak bisa melakukannya. Lalu tetua Yun perlahan menghela nafas panjang. Sayangnya orang-orang ini memiliki kekuatan yang besar sehingga mereka bisa sombong. Tetua Yun kini sungguh tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu setelah itu sang juri kemudian berkata, baiklah, jika itu adalah keputusan dari sekte Moche, maka silahkan ambil undian kalian. Setelah itu kedua belah pihak pun mengambil undian mereka. Dan kini kedua belah pihak telah mengetahui urutan peserta masing-masing dan kemudian kembali ke tempat duduk mereka. Setelah itu tetua Yun kemudian menatap Juju dan berkata, baiklah, sepertinya kita masih memiliki kesempatan untuk menang. King Chen, aku akan meminta juri untuk bermain 4 lawan 4 pada saat giliranmu tiba. Setelah kalian berempat membuat formasi, kamu fokuslah untuk mengalahkan Lucie dan abaikan saja 3 orang lainnya. Mendengar itu, Juju kemudian memandang Suirohua, dan kemudian sambil menggenggam erat pedang yang ada di tangannya, mereka berdua pun kemudian mengangguk bersama. Di sisi lain, di tempat sekte Moche, Yangsa kini juga ikut mengatur timnya. Die Ying, Guigang, dan Yuer, kalian bertiga masih berada di ranah visi dewa. Kalian harus sadar akan kemampuan kalian dan menyadari kemampuan dari musuh. Mereka juga memiliki ahli yang kuat, jadi kemenangan kita masih belum bisa dipastikan. Kalian juga harus waspada dengan Suirohua yang dijuluki sebagai peri pedang giok. Dia adalah kepala dari 4 pedang Suantian dan berada di tahap 9 ranah visi dewa. Dan kamu Guigang, apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Guigang kemudian menjawab, tidak masalah, aku sudah membawa semua artefak yang guru berikan bersamaku. Yangsa kemudian menggelengkan kepalanya sejenak lalu dia berkata, kamu memang membawa semua persenjataanmu, tapi bagaimana jika nanti semua itu rusak? Lagi pula Suirohua adalah ahli pedang yang memiliki artefak tingkat 7 dan kemampuannya sangat bagus. Jika dalam segi kekuatan, kamu bukanlah tandingannya. Mendengar itu, Guigang tampak ragu-ragu sejenak dan mulai berpikir. Tapi Zofan kemudian berkata, tidak masalah, bagaimanapun kita masih memiliki 6 ahli di ranah virtual.
Selama kita bisa memenangkan 6 pertandingan, skor akhir adalah 10-8. Jadi lakukan saja apa yang kalian mau. Tidak masalah jika kamu kalah dalam pertandingan ini. Lawan saja dengan semua kemampuanmu. Baik guru. Seketika Guigang mendapatkan lagi rasa percaya dirinya. Kini Yangsa memutar kepalanya dan berkata, "Baiklah, semua sudah diputuskan. Walau sayang sekali karena ada orang yang pura-pura menjadi kakek-kakek. Dia memutuskan untuk tidak bermain. Andai saja dia masih bermain, maka semua ini akan jauh lebih mudah, dan kita bisa mendapatkan poin yang jauh lebih besar." Yangsa di sini menyindir Zovan, yang kini tidak mau ikut bertanding. Tapi Zovan mengabaikannya. Dia tidak mau menjelaskan tentang masalah ini. Lagi pula, jika dia sampai menjelaskannya, maka itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Yangsa kemudian berteriak di depan semua orang, "Jangan beri mereka ampun. Bunuh saja mereka yang hanya mementingkan diri mereka tanpa tahu berterima kasih. Mereka telah berani menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatannya. Maka sekarang, tunjukkanlah kemarahan dari seorang pemenang." Setelah mendengar semua itu, wajah para murid dari Sekte Moche segera berubah menjadi dingin, dan mereka menatap semua orang dari Sekte Suantian. Akhirnya pertandingan pertama pun dimulai. Peserta pertama kebetulan masih sama, yaitu Qi Changlong. Dan begitu pertandingan dimulai, suara dentuman menyebar dan Qi Changlong membunuh murid dari Sekte Suantian dalam satu gerakan. Juri yang melihat hal ini tampak acuh tak acuh lalu mengumumkan, pertandingan pertama dimenangkan oleh Sekte Moche. Kelopak mata orang-orang dari Sekte Suantian segera bergetar. Mereka kini mulai ketakutan dan tidak ingin bertindak gegabah. Mereka tahu bahwa saat ini Sekte Moche telah sungguh-sungguh memusuhi mereka. "Hei Qi Changlong, apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu membunuh dengan cara seperti itu? Seharusnya kau itu menyiksanya terlebih dahulu, supaya mereka tahu akibat dari memprovokasi kita," teriak Yangsa. "Maaf, aku tidak punya hobi psikopat seperti itu," kata Qi Changlong yang kemudian turun dari arena tanpa mengatakan apapun lagi. "Hei, kau adalah kultivator jalan iblis. Bagaimana kau tidak punya hobi seperti itu?" teriak Yangsa. Qi Changlong hanya diam dan kembali ke tempat duduknya. Lalu setelahnya Bailian berjalan ke depan dan pertandingan kedua pun dimulai. Sama seperti Qi Changlong, Bailian membunuh murid dari Sekte Suantian dalam satu serangan, lalu turun dan meninggalkan arena. Saat di dekat Yangsa, Bailian kemudian berkata, "Maaf, tapi aku juga tidak punya hobi untuk menyiksa musuh seperti itu." Akhirnya, Bailian pun kembali ke tempat duduknya tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah itu pertandingan ketiga pun dimulai. Dan itu adalah Guihu yang adalah orang paling kasar di Sekte Moche dulu kala. Tapi, Guihu mengakhiri pertandingan itu dengan sangat cepat dan membuat musuhnya babak belur hingga tidak bisa bangun lagi. Guihu pun kemudian berkata, "Aku dulu memang punya hobi seperti psikopat. Tapi sekarang semuanya sudah hilang." Guihu kini memang tampak jauh lebih tenang dan bisa mengontrol emosi dan kekuatannya. Dan Guihu berkata lagi, "Aku sekarang tidak lapar, jadi aku pun tidak ingin memangsa orang itu." "Tunggu, apa maksudmu dengan tidak lapar dan memangsa orang?" kata Yangsa dengan wajah keheranan. Tapi Zovan tersenyum dan dia berkata di dalam hati, "Sepertinya Guihu telah banyak belajar dari Paman Yuan. Seekor singa memang akan mengejar kelinci dengan sekuat tenaga saat dia lapar. Tapi, jika dia sedang tidak lapar, maka dia hanya harus memberi pelajaran pada mangsanya." Di arena kini juri kembali berteriak. Pertandingan keempat, Chu Qingchen dari Sekte Suantian melawan Lu Xie dari Sekte Moche. Tetua Yun kemudian segera berdiri lalu dia berkata, "Tetua Qi Xuan,
Kali ini sekte kami meminta pertandingan 4 lawan 4. Hah? Pertandingan 4 lawan 4? Yangsa terkejut dan dia tidak menyangka kalau ternyata sekte Suantian akan memiliki kombinasi 4 orang untuk bertanding. Kita akan bicara seputar aturan di dalam turnamen naga ganda. Pada dasarnya, turnamen naga ganda adalah pertandingan antar kelompok. Jadi selain pertandingan antar individu, pertandingan ini juga bisa dilakukan sekaligus dalam sebuah kelompok. Seperti yang diajukan oleh sekte Suantian kali ini, yang mengirimkan 4 orang untuk bertanding. Lagi pula, untuk menilai kekuatan peserta itu tidak hanya dilakukan melalui kemampuan individu saja, melainkan juga dalam formasi sebagai sebuah tim. Jadi, jika peserta memiliki tim khusus, maka mereka akan mendapatkan prioritas untuk bertanding bersama. Ini didasarkan pada kemungkinan pertarungan di masa depan, yang mungkin akan menuntut mereka dalam kerjasama tim. Ini memang adalah aturan khusus yang ada di dalam turnamen naga ganda. Karena itu, pada akhirnya mau tidak mau, sekte Moche harus mengikuti pertandingan 4 lawan 4 ini. Dan untuk pesertanya akan ditentukan sesuai dengan nomor urut peserta berikutnya. Karena sekarang adalah pertandingan keempat, maka yang akan bertanding adalah nomor urut 4, 5, 6, dan 7. Juri kemudian bertanya, siapa saja yang menjadi peserta dan bertanding kali ini? Sebutkan juga formasi kalian. Tetua Yun kemudian mengeluarkan sebuah batu giok dan kemudian berkata, ini adalah formasi yang diciptakan oleh leluhur kami dengan gabungan kekuatan hingga ratusan orang. Lalu kali ini kami membuatnya dalam skala kecil dengan jumlah 4 orang. Mereka telah berlatih bersama dan menyelaraskan kekuatan Yin dan Yang mereka. Kedua Supreme melihat Tetua Yun dan kemudian White Supreme berkata, tunjukkan padaku batu giok itu. Mendengar itu sang juri kemudian mengambilnya lalu menyerahkan batu giok itu. Black Supreme yang melihat batu giok itu kemudian dia tertawa. Ini menarik, aku sungguh ingin melihatnya. Ya, ini adalah formasi yang akan bekerja dengan sangat baik. Jika ini sukses, maka itu akan menjadi berkah bagi benua ini, kata White Supreme yang kini tampak antusias. Mendengar hal itu, juri kemudian melambaikan tangannya dan berkata, formasi dari sekte Suantian sudah disetujui, maka murid dari kedua sekte silahkan maju. Begitu suara itu jatuh, Cucu memegang pedang Han Guang dan maju dengan wajah yang dingin. Lalu Swiruhua pun mengikutinya bersama dengan Dan Er dan seorang gadis yang disebut sebagai Xing Yi. Mereka memasuki arena sambil membawa pedang Han Guang di tangan mereka masing-masing dengan sinar cahaya yang berwarna-warni. Melihat ini, kelopak mata Yangsa bergetar. Yangsa telah salah perhitungan. Dia tidak menyangka kalau sekte Suantian akan menggunakan formasi seperti ini. Dengan formasi ini mereka bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan signifikan dan itu bisa menjadi sebuah ancaman. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, maka mereka akan kehilangan 8 poin sekaligus. Tetua Yun, rupanya kau sudah merencanakan semua ini, kata Yangsa dengan kesal. Setelah itu, Yangsa kemudian berbalik dan berkata, Lucie, kamu yang memimpin pertandingan ini. Jangan beri mereka ampun. Tenang saja, aku bukan orang yang berhati lembut, kata Lucie sambil tertawa. Dia kemudian membawa Tie Ying, Yue Er, dan Kui Gang memasuki arena. Swiruhua kemudian maju dan membungkukkan badannya. Semuanya, kami memang melakukan kesalahan sebelumnya dan wajar jika kalian menjadi marah pada kami. Tapi sekarang kalian telah membunuh 2 murid kami. Jadi, kalian adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Sekarang kalian ingin memohon ampun? Sudah terlambat, kata Lucie. Swiruhua ingin menjawabnya lagi, tapi Cucu segera melambaikan tangannya dan berkata, Senior Ruohua, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi. Kita sekarang adalah musuh, jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan mereka. Kamu memang benar-benar orang yang layak berteman dengan Steward Zuo,
Kepribadianmu sungguh mirip dengannya. Hanya saja, haruskah aku sedikit bersikap lebih lembut padamu kali ini? Kata Lucie. Cucu kini memandang Zovan dari jauh, lalu kemudian dia menatap Lucie lagi dan sedikit tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir. Yakinlah, sekarang kita adalah musuh, dan selama kita bertanding di arena ini, tidak ada hutang budi atau apapun. Jadi, kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihmu. Mendengar itu, Lucie kemudian memutar kepalanya dan perlahan melirik ke arah Zovan. Dia melihat bahwa Zovan rupanya memasang ekspresi cuek dan itu sungguh membuat hatinya terasa lega. Lucie kini tersenyum dan dia berkata, "Kalau begitu jangan salahkan aku karena menindasmu." Begitu selesai mengatakan ini, aura membunuh Lucie segera menyebar dan dia mengeluarkan kekuatan jiwa miliknya. Itu adalah kabut beracun yang kini bergegas ke arah Cucu dan 3 orang lainnya. Ini adalah kekuatan jiwa dari seorang ahli di ranah virtual. Semuanya berkumpul. Teriak Swiruhua dan kemudian mereka berempat segera membentuk formasi dan cahaya mulai menyebar di antara mereka. Segera setelah itu kabut beracun seperti membentur penghalang dengan suara yang keras. Melihat ini, Lucie tampak heran sekaligus kebingungan. Dia tidak menyangka bahwa formasi sesederhana ini bisa menahan kekuatan jiwanya. Ketika semua orang melihat hal ini, mereka pun tampak terkejut. Lagi pula, perbedaan ahli di ranah visi dewa dan di ranah virtual itu sangatlah jauh. Dan ketika serangannya bisa dihalau, itu sudah seperti sebuah keajaiban. Kedua Supreme yang melihat hal ini juga segera mengangguk dan memuji kalau formasi yang mereka gunakan itu sangatlah menarik. Di sisi lain, saat orang-orang tidak memperhatikan, pupil mata kanan Zovan tampaknya telah bercahaya. Dia tadi sudah bersiap untuk menggunakan mata Dewa Kongming miliknya untuk menyelamatkan Cucu. Tapi karena formasi mereka berhasil, Zovan kemudian menenangkan dirinya. Segera setelah itu terdengar teriakan keras. Rubah formasi Suo Taijian. Segera keempat orang itu menyebar dan berdiri di 4 mata angin. Lalu pedang mereka mulai bercahaya dan aliran udara mengalir dan saling terhubung satu sama lain. Cucu kini berdiri di posisi paling depan dan hanya berjarak 10 meter dari Lucie. Kekuatan pedang di tangannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Lucie melihat hal ini dan kemudian bergumam. Mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerangku. Apa mereka bodoh? Menghadapi ahli di ranah virtual itu adalah tindakan yang sungguh konyol. Bisa menahan kekuatan jiwaku saja itu sudah sebuah keajaiban. Lantas bagaimana bisa mereka berpikir untuk menyerangku kali ini? Tapi tiba-tiba hati kecil Lucie menjadi gusar. Itu adalah sebuah tanda dan peringatan. Dia tidak bisa mengabaikan ini dan segera berteriak. Seni bela diri tingkat Zuan, badai kabut beracun. Lucie mengangkat tangannya dan menyerang para gadis itu. Dengan serangan ini hampir bisa dipastikan kalau ahli di ranah visi dewa biasa pasti akan langsung terkapar tidak berdaya. Bersatulah 4 roh agung dan jadilah cahaya bulan yang dingin, kata Cucu. Segera energi dari 3 orang lainnya seperti ditembakkan ke arah Cucu dan seketika kekuatan dan pedang miliknya meningkat secara drastis. Cucu melambaikan tangannya dan segera cahaya dingin melesat ke arah serangan Lucie. Badai beracun milik Lucie seketika terbelah menjadi 2 bagian dan serangan Cucu pun melesat terus ke arah Lucie. Lucie tidak menyangka bahwa kekuatan 4 orang itu benar-benar besar sampai pukulannya tidak terhentikan. Ledakan pun terjadi dan tubuh Lucie terguncang karena serangan Cucu. Lucie tidak bisa menahan darah di mulutnya dan akhirnya memuntahkannya. Sedangkan Die Ying, Guigang, dan Yuer mereka belum melakukan apapun. Tapi mereka sudah terkena serangan ini dan tidak bisa melawan. Akhirnya mereka pun terlempar keluar dari arena dan dinyatakan kalah. Melihat itu Yangsa terbelalak dan kekhawatiran terlihat jelas di matanya. Meski dia tahu orang-orang ini tidak terlalu berguna, tapi kalah dalam serangan pertama itu benar-benar memalukan.
Bahkan Lucie pun sampai terluka karena serangan ini. Itu adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Yang Sagini tahu bahwa kekuatan formasi lawan sungguh tidak bisa diremehkan. Yang Sagini melirik Zovan dan berkata, "Situasi menjadi semakin kacau. Apa kamu masih tidak mau bergabung?" "Aku tidak akan kemanapun," kata Zovan dengan dingin. Melihat Zovan yang masih seperti itu, Yang Sa kemudian berkata, "Untung saja kamu adalah orang yang kuat dan memiliki kemampuan untuk sombong. Jika tidak, mungkin aku yang akan menghajarmu." Kini para penonton terpukau dengan kombinasi kekuatan dari Sekte Xuantian. Bahkan kedua Supreme pun terlihat puas. Di arena, Lucie kini berusaha untuk bangun, dan matanya tampak memerah karena marah. Di tribun timur, Wu Qingqiu tampak memuji pertandingan ini. Susunan formasi 4 orang ini sungguh hebat. Mereka memiliki fungsi ofensif dan defensif di saat yang sama. Bahkan kekuatan jiwa dari ahli di ranah virtual pun tidak bisa mempengaruhi kekuatan formasi ini. Ini adalah formasi yang kuat dan dibuat oleh sekelompok keindahan duniawi. Yanmo yang mendengar ini, dia pun berkata, "Benar, formasi ini luar biasa, tapi syarat yang harus diterima juga tinggi. Orang biasa tidak akan mungkin bisa menahan semua kekuatan itu. Mereka yang menggunakan formasi ini pasti adalah orang-orang yang memiliki kecocokan dengan elemen mereka masing-masing. Lalu, gadis kecil itu yang berperan sebagai pusatnya dan mengendalikan 5 elemen secara bersamaan, itu sungguh tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan." Wu Qingqiu pun setuju dan dia pun berkata, "Kamu benar, kemampuan mereka memang luar biasa, dan dengan ini mereka mungkin akan terpilih untuk masuk ke kuil naga ganda." Lalu, Wu Qingqiu melihat cucu lagi dan dia berkata, "Hei, apa perempuan itu memiliki elemen air? Sepertinya ada sesuatu yang salah. Jika dia memang menguasai elemen air, dia seharusnya tidak bisa menjadi katalis untuk elemen lainnya. Tapi semua elemen itu terhubung dengannya dengan sangat baik." Yanmo kemudian berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa tidak sembarang orang bisa melakukannya? Lagi pula, apakah penglihatan dari jenius nomor 1 di benua ini sudah rabun? Apa kau tidak bisa melihatnya?" "Apa maksudmu dengan melihatnya?" kata Wu Qingqiu dengan cemberut. Yanmo kemudian berkata, "Gadis itu bukan pemilik elemen air, tapi dia pemilik tubuh eteral. Dia bisa cocok dengan semua jenis elemen secara alami. Hanya saja, dia mungkin baru mempelajari hal ini, jadi kekuatannya masih belum terlalu besar, dan hanya bisa mengendalikan 4 elemen saja." "Apa? Tubuh eteral? Bukankah itu adalah tubuh yang legendaris? Tubuh yang bisa memiliki kecocokan dengan berbagai macam elemen di dunia ini?" "Ah, pantas saja." Itu menjawab alasan kenapa dia bisa menggunakan semua elemen itu tanpa menerima kerusakan. "Aku tidak menyangka bahwa di sekte bawah justru bermunculan bakat yang sangat langka. Dan gadis ini seharusnya dia bisa menjadi murid dari 3 sekte atas," kata Wu Qingqiu. Yanmo perlahan mengangguk setelah mendengar semua itu. Tapi Yelin tiba-tiba tertawa. Tubuh fisiknya memang sangat langka, tapi kekuatannya tidak terlalu bagus. Di antara kita, kekuatan individu adalah faktor utama. Jadi dia masih tidak ada bedanya dengan orang biasa. Mungkin jika dia sudah berlatih lagi, dia bisa menjadi lawan yang cukup baik. Benar itu, Yanmo segera menjawab. Meski begitu, tubuh eteral memiliki kelebihan dalam kultivasi ganda. Dia juga bisa mensupport dan meningkatkan kekuatan dari pasangannya. Itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Tapi Yelin mengabaikan kata-kata dari Yanmo dan dia kemudian berkata, "Meningkatkan kekuatan pasangan itu tidak berarti meningkatkan kekuatan diri sendiri. Maka semua itu adalah sia-sia. Jika dia fokus pada pasangannya, maka dia tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di 10 jalan surgawi. Itu semua karena dia sudah tidak murni lagi." 10 jalan surgawi? Mata Yanmo dan Wu Qingqiu berkedip.
Mereka tampak tercengang karena baru ini mereka mendengar itu. Yelin kini tertawa lalu dia berkata, 10 jalan surgawi masih terlalu jauh untuk otak kalian sekarang. Kalian tidak akan bisa memahaminya. Bahkan kalian mungkin belum pernah mendengar keberadaan dari 10 kaisar kuno. Lupakan saja itu. Lebih baik kalian fokus pada kemampuan kalian baik-baik, dan kita akan tunjukkan siapa yang akan memegang cawan terakhir dan bersulang dengan dia. Mata Yelin kembali menajam saat melihat ke arah Zofan. Lalu dia samar-samar berkata, 10 jalan surgawi. Hanya kita berdua di seluruh benua ini yang bisa menitih jalan itu. Yanmo dan Wu Qingqiu yang mendengarkannya tampak terpana untuk waktu yang lama. Tapi mereka tidak bisa memahami kata-kata dari Yelin. Mereka seperti melihat dua orang yang berada di tingkatan yang berbeda dengan mereka. Di sisi lain, White Supreme memegang list murid yang akan memasuki kuil naga ganda. Dan di bawah nama Zofan, kini dia menulis satu nama lagi, Zhu Qingchen. Black Supreme kemudian berkata, alis putih. Gadis itu sepertinya adalah pemilik tubuh ethereal yang legendaris. White Supreme mengangguk dan dia menjawab, ya, aku juga bisa melihatnya. Kekuatan formasi mereka pun bisa meningkat pesat karena kemampuan anak ini. Menerima kekuatan dari masing-masing elemen itu membuatnya menjadi jauh lebih kuat. Dia adalah orang yang memiliki bakat yang sungguh langka. Aku tidak menyangka bahwa Sekte Xuantian bisa mendapatkan bakat seperti ini. Mereka sungguh-sungguh beruntung. Black Supreme kemudian berkata, itu memang benar. Tapi selain dia, 3 orang lainnya juga memiliki kecocokan yang tinggi dengan elemen mereka masing-masing. Bahkan mereka bisa dikatakan langka karena sulit untuk ditemukan. Jadi, kupikir ketiganya pun memenuhi syarat. Dan begitulah, sekarang di kertas yang ada di tangan White Supreme itu sudah tertulis 5 nama. Kini para penonton riuh memberikan tepuk tangan, dan sebagian lagi tampak menertawakan Lucie karena berada di ranah virtual dan kalah oleh mereka yang ada di ranah visi dewa. Lucie kini menjadi sangat marah, dan niat membunuhnya kini terus-menerus meledak. Dia perlahan menyadari bahwa pusat formasi yang digunakan oleh musuhnya adalah Cucu. Jadi dia hanya harus menyingkirkan Cucu untuk memenangkan pertandingan ini. Lucie kini tersenyum, dan tiba-tiba aura berwarna hijau keluar dari tubuhnya. Lalu, seekor laba-laba berwarna hijau mulai muncul di belakang tubuhnya. Suiruhua berteriak, ini adalah bentuk jiwanya. Dia akan menyerang habis-habisan. Semua orang kini tampak menjadi semakin antusias. Ini adalah bentuk keseriusan dari ahli di ranah virtual. Ketika Cucu melihat hal ini, matanya memadat dan dia bersiap untuk perang. Lucie kemudian mengeluarkan kemampuannya lagi, jaring racun Senro. Laba-laba raksasa yang ada di belakang Lucie membuka mulutnya dan menyemburkan gas beracun ke arah Cucu dan yang lainnya. Ketika itu mencapai Cucu dan 3 orang lainnya, gas itu sekali lagi membentur pelindung dan berbelok. Tapi gas terus menerjang dan mengelilingi Cucu serta yang lainnya. Ini adalah kurungan yang mematikan. Cucu dan yang lainnya terkunci di dalam pelindung mereka sekarang. Zofan kini tampak menggelengkan kepalanya dan dia memahami apa yang ingin dilakukan oleh Lucie. Dia hanya ingin mengulur waktu dan membuat Cucu serta rekan-rekannya kehabisan energi, dan akhirnya formasi itu pun akan hancur. Ini adalah pertandingan dengan ketahanan fisik saja. Sekarang Suiruhua dan yang lainnya tampak mengerutkan kening mereka dan tahu bahwa mereka akan menghadapi jalan buntu. Tekanan dari laba-laba milik Lucie ini membuat mereka berempat sulit untuk bernafas. Lalu Suiruhua dan 2 orang lainnya segera mentransfer kekuatan mereka ke Cucu. Hal ini segera membuat Cucu menjadi semakin kuat, dan pedangnya mulai bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Cucu kemudian melesat ke depan untuk menghancurkan wujud jiwa Lucie. Tapi saat Cucu menebas laba-laba itu,
laba-laba itu kemudian menghilang dan berubah menjadi laba-laba kecil dalam jumlah yang sangat banyak. Laba-laba itu mulai melekat pada formasi Cucu dan yang lainnya. Lalu mereka mulai meledak secara bergantian. Ribuan laba-laba kecil meledak dan berubah menjadi kabut beracun yang mengerikan. Melihat semua ini, Lucia tersenyum dengan licik dan dia berkata, "Hei, kalian masih berada di ranah visi dewa. Jadi berhati-hatilah dengan laba-laba kecilku itu. Mereka itu sangat beracun." Serangkaian ledakan terus terjadi dan formasi arena itu pun sampai bergetar karenanya. Di sisi lain, tangan Zofan tiba-tiba mengepal dengan erat dan dia tampak khawatir. Para penonton kini menjadi jauh lebih serius. Mereka tahu bahwa sekarang Lucia telah menemukan celah untuk mengalahkan formasi dari Cucu. Kini kelompok Cucu memusatkan kekuatan mereka pada Cucu, dan itu jelas membuat Cucu menjadi semakin kuat. Tapi, di sisi lain 3 orang lainnya pun menjadi semakin lemah dan mulai menderita kerusakan. Lucia kini masih terus menyerang 3 orang lainnya dan mencoba untuk mengguncang kekuatan formasi mereka. Dan di tribun timur, Wu Qingqiu kini tampak memuji. "Setelah ledakan ini aku khawatir kalau formasi mereka mungkin akan hancur." Semua orang kini menatap serius ke arah arena. Sedangkan Lucia kini tampak tertawa dengan kegirangan. Namun, tiba-tiba hawa dingin merembes dari bagian bawah kaki Lucia dan Cucu menghunus pedang ke arah Lucia tanpa dia sadari. Pedang itu benar-benar berhenti tepat sebelum menyentuh permukaan leher Lucia. Semua orang terkejut. Lucia yang sebelumnya memimpin alur tiba-tiba terkena checkmate dari Cucu dengan sangat cantik. Asap mulai menghilang dan kini Suiro Hua dan 2 orang lainnya terluka cukup parah, tapi mereka selamat karena tubuh mereka dikelilingi oleh dinding es yang dibuat oleh Cucu. Lucia pun lengah dan itu menjadi kekalahan baginya. Dia pikir setelah ledakan beracun itu formasi mereka akan hancur. Tapi ternyata Cucu justru berhasil memberikan serangan terakhir. Semua orang pun kini tampak terpana, termasuk Wu Qingqiu. Kedua Supreme kini saling bertukar pandang dan menghela nafas panjang. White Supreme berkata, gadis ini benar-benar mengendalikan kekuatan dari formasi Suotian dengan kekuatannya sendiri. Dia sungguh luar biasa. Mendengar itu Black Supreme pun mengangguk dan matanya pun tampak bersinar kali ini. Kemampuan Cucu memang luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Sejujurnya, semua ini adalah rencana Cucu sendiri. Dia sudah lama bersama dengan Zofan. Bahkan dia mengadaptasi cara licik Zofan. Dia sebelumnya memancing supaya Lucia lengah karena formasi mereka berada di titik kritis. Lalu, di saat itu juga Lucia menjadi lengah dan Cucu langsung mengakhirinya. Melihat ini dari kejauhan, Zofan perlahan tampak tersenyum. Keringat kini mengalir keluar dari dahi Lucia, dan dia menatap Cucu dengan penuh rasa tidak percaya, lalu dia berkata, "Gadis kecil, kamu rupanya juga seekor monster." Cucu kini mendekatkan pedangnya dan menyentuhkannya ke tenggorokan Lucia. Lalu dia berkata, "Kamu sudah kalah. Tapi karena apa yang Zofan lakukan sebelumnya pada kami, aku akan memberinya wajah dan tidak membunuhmu. Meskipun kamu telah menyakiti 3 saudaraku, aku mengampunimu kali ini." Setelah mengatakan itu, Cucu kemudian menoleh ke arah Zofan untuk sebentar. Lalu kemudian berbalik dan pergi ke arah Suiro Hua dan yang lainnya. Dan akhirnya, babak keempat dimenangkan oleh Sekte Suantian dan 8 poin kini menjadi milik mereka dalam 1 pertandingan. Ya, terima kasih juga abang-abang yang masih setia untuk nyawer di Saweria ya. Kata Bang Sugiarto, daripada pusing mending ngopi dulu Min. Ya, siap. Terima kasih Bang. Kemarin sempet pusing karena ya tahu ada masalah di YouTube itu, terus kemudian teman malah ada kondangan, jadi campur aduk lah, nggak tahu. Ya, semoga semuanya bisa membaik, segera membaik. Itu aja kali ya untuk kali ini. Dan see you again di next video.
Bye.